Jadi hari ini Gerakan Jalan Lurus menyampaikan aspirasi ke BPN Jepara yang kebetulan juga dihadiri oleh Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Intinya bahwa konflik batas antara masyarakat dengan Balai Taman Nasional Karimun Jawa ini membuat pelayanan pertanahan di BPN itu menjadi terhambat. Jadi dengan penjelasan dari yang mewakili Balai Taman Nasional Karimun Jawa, kemudian dari Badan Pertanahan Karimun Jawa, ada hal-hal yang perlu didorong ke pemerintah pusat untuk segera merevisi aturan-aturan yang menghambat itu semua. Jadi kalau selama ini problem yang ada di Karimun itu tetap dipertahankan dengan sistem yang sekarang, ini selamanya tidak akan pernah diatasi. Nah, kewajiban kita nanti untuk bersama-sama dari Balai Taman Nasional Karimun Jawa, kemudian dari BPN Jepara, kemudian dari unsur kepolisian untuk bersama-sama menyampaikan persoalan ini ke nasional agar segera diambil langkah-langkah bagaimana membuat satu sistem di mana kawasan hutan itu menjadi satu kawasan yang baku. Jadi ketika ada konflik, ya penyelesaiannya pakai aturan yang sudah baku itu. Jadi jangan seperti sekarang ini, seperti kita tahu kalau konflik di Karimun itu Balai Taman Nasional Karimun Jawa tugasnya hanya menyampaikan ke BPKH di Jogja. Kemudian dari BPKH di Jogja itu menyampaikan ke Badan Planologi di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah kalau begini ini tidak akan pernah ada penyelesaian. Kemudian yang berkaitan dengan validasi. Jadi pelayanan BPN itu juga memerlukan validasi. Validasi berkaitan dengan apa? Dengan pajak BPHTB. BPHTB itu apa? BPHTB itu biaya perolehan data dan bangunan. Nah ini menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Kalau di Jepara. Kalau di Jepara itu pajaknya 5% BPHTB. Kemudian yang berkaitan dengan pajak BPH final, nah 2,5%. Itu dasarnya PP 34 tahun 2016. Ini menjadi domainnya pemerintah pusat. Jadi masuk di kantor pajak Pratama. Ini juga menjadi hambatan-hambatan pelayanan publik di BPN. Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, kemudian berkaitan dengan validasi. Ada aturan dari Menteri Kepala BPN bahwa BPN kabupaten kota itu bisa tidak menggunakan validasi itu. Tetapi pemohon itu harus membuat pernyataan. Intinya kalau terjadi kekurangan pajak sanggup untuk membayar kembali. Jadi ini, mari ini kita dorong bersama-sama agar hukum ini ditegakkan. Kemudian yang berkaitan dengan tanggung jawab perpajakan masyarakat yuk diselesaikan. Jadi jangan sampai masyarakat itu ngemplang pajak, tapi diselesaikan. Saya kira kok itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, sebelum ditutup, tanya bagaimana cara penyelesaian rangkaian birokrasi yang sangat panjang ini supaya masyarakat tidak dibodohi, kemudian masyarakat bisa dilayani dengan cepat. Saya kira hari ini tidak ada pembodohan ke masyarakat. Jadi reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan secara umum, ini kalau saya melihat itu sudah berjalan cukup baik. Nah kalau ada hal-hal yang menurut Pak Digen itu kurang baik, monggo sampaikan sekaligus di sini. Nanti kita carikan solusi-solusi yang cerdas sesuai dengan prinsip negara hukum. Jadi sekarang ini jangan berpikir masih berbelit-belit. Ini tidak ada berbelit-belit karena ada standar pelayanan publik. Kalau di BPN standar pelayanan publiknya itu diatur di Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010. Ini dicatatkan. Jadi standar pelayanan di BPN itu pakai Peraturan Kepala BPN nomor 1 2010. Kemudian mengenai biaya. Biaya itu diatur di peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015. Jadi biayanya berapa itu sudah ada di sana semua. Kemudian kita juga perlu berbangga bahwa teman-teman BPN ini kan sekarang sudah ada kebijakan yang berkaitan dengan APBN. Ini sekarang sudah dapat remunerasi. Remunerasi atau tuken Pak ya? Tuken itu tunjangan kinerja. Tunjangan remunerasi lah, kalau di Pak Polisi juga ada itu. Tunjangan kinerja. Makanya
Pak Polisi itu dapat lauk pauk, dapat tunjangan kinerja karena apa? Tugasnya 24 jam. Antara lain juga mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat berupa yang kayak begini. Jadi ke depan jangan sampai sebagai aktivis budaya itu takut dengan wah no Intel itu tugasnya begitu lah, itu sahabat kita. Jadi untuk bersama-sama Intel dengan GCL nanti bareng-bareng untuk membangun negara. Saya kira di sana. Terima kasih Pak. Nyun pamit. Pamit.